Waktunya 7 hari ya Bang? Waktu 7 hari dari sekarang. Minggu berarti kalau dalam minggu ini tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf gitu kan, maka minggu depan kami resmi akan melaporkan pihak Sakit Daulah CS ke Polda Metro Jaya dengan dugaan kasus fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Oke Mas. Ya. Ya Bang, hari ini terpaksa harus ditunda karena ada dokumen yang belum lengkap seperti Iya. Apa namanya? Masih biasa sih, masih normatif lah. Jadi sidang perdana itu kan biasanya itu kan pemeriksaan kesiapan para pihak, baik dari penggugat maupun pihak tergugat, begitu juga turut tergugat. Akan tetapi tadi itu sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turut tergugat ada beberapa rekannya yang masuk tim kuasa tapi belum menandatangani surat kuasa. Lalu kemudian dicek kesiapan kami. Ya kalau masalah surat kuasa itu didaftar atau belum, itu kan masalah teknis. Bisa juga kemudian setelah kita keluar dari sidang kita langsung daftar lah. Tapi intinya kami ya siap sebenarnya tadi untuk untuk menghadapi persidangan perdana kan. Apa lagi? Terus kalau dari pihak Mas Agi sendiri seperti apa Bang ketika hari ini digelar persidangan pertama? Yang mana? Dari Mas Agi sendiri kenapa tidak hadir dalam persidangan hari ini? Iya, karena memang ini kan sidang perdata ya, beda dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata itu biasanya itu sidang perdana manakala pihak prinsipal itu sudah memberikan kuasa kepada kuasanya, cukup kuasanya saja untuk hadir. Nah, terus nanti baru kemudian mereka itu dihadirkan itu manakala hakim mediasi yang sudah ditunjuk oleh para pihak memang mewajibkan prinsipal untuk datang, baru kemudian untuk datang. Nah, itu sebenarnya bukan karena kemudian prinsipal kita itu tidak mau datang gitu loh, tapi karena memang belum waktunya gitu loh. Karena dia juga kan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk hadir dalam persidangan hari ini. Dalam gugatan ini tapi Pak Agi sendiri siap untuk ketika nanti tidak ada kata kesepakatan Bang ya, ketika nanti sidang lanjutan mediasi. Ya kalau bicara masalah mediasi ya begini ya. Dari awal itu kan kita udah buka ruang untuk itu ya. Tapi kemudian dari pihak penggugatnya sendiri gitu kan. Jadi justru ya menambah soal dengan menggugat kita dengan tuntutan ganti rugi bla bla gitu kan. Ya bayangkan saja ya. Jadi waktu kita beli channel YouTube-nya itu di penghasilan bulanannya itu kan di angka 1, sekian juta. Nah, lalu kemudian kita beli, kemudian dia mendapatkan royalti 15% dan nilainya itu saat ditransfer untuk bulan April dan Mei itu kan sekitar 27 juta. Itu lompatannya itu berapa kali lipat dari penghasilannya dia di saat kita bayar dan kerjasama dengan akun YouTube-nya itu sendiri gitu. Ya perasaan manusia mana sih yang mau nerima kan? Udah kita besarkan namanya, udah kita kasih penghasilannya yang jauh lebih besar gitu kan. Tapi kemudian dibuat seperti itu, digugat, disomasi. Nah, ya saya pikir kalau masalah damai atau mediasi ini kan formalitas aja lah. Bagi di pihak klien kami rasanya ya tipis kemungkinan lah gitu kan. Ini karena kita bicara manusia ya, susah untuk menerima hal itu. Dan kami siap untuk menghadapi ya manakala kemudian sidang itu diteruskan sampai ke pembuktian. Tadi ada bocoran bahwa Sagi sempat membayar uang senilai 5 juta dan 22 juta. Itu uang apa Bang ya? Dari Esten? Yang mana itu? Tadi kata dari pihak Sagi bahwa pihak Agi. Jadi masalah duit itu yang ditransfer oleh pihak klien kami itu ya, itu bukan hanya ya istilahnya begini. Jadi bukan hanya uang untuk urusan misalnya beli channel YouTube, kemudian bukan hanya sebatas kita berikan advance royalty, tapi ada uang-uang yang lain-lain juga. Jadi tidak bisa kita ada dalam bentuk pinjaman biasa, kemudian ada dalam bentuk pemberian pribadi dan sebagainya macam, banyaklah uang yang diberikan itu.
dari angka 1 juta ya sampai ratusan juta. Nah, yang ratusan juta itu adalah untuk pembelian akun YouTube itu sendiri. Bang, tadi sempat ada pengancaman atau seperti apa sih Bang ke pihak sendiri? Ya, pengancaman. Jadi begini ya, ini orang ini perlu ditanyakan ya. Jadi kejiwaannya itu ya. Saya berani katakan begini. Coba bayangkan ya, saya harus sampaikan ini. Royalti yang udah dia terima sebanyak 15% setelah ditransfer ke rekeningnya ya, uang sudah masuk ke rekeningnya, kemudian admin itu mengkonfirmasi ke WhatsApp-nya Syakir gitu kan. Jadi uangnya itu udah ditransfer dari 15% itu sekian puluh juta. Itu tanggal 29 Mei tahun 2020 ya. Terus tanggal 13 bulan Juli kemarin, bulan Juli ya, saat dia di BAP di Polda, itu dia berani mengatakan bahwa royalti itu sama sekali dia tidak terima gitu kan. Makanya kita itu punya kesimpulan bahwa ini orang memang sengaja dia itu merencanakan sesuatu, jadi untuk menyampaikan kebohongan di hadapan publik guna untuk menjatuhkan reputasi dan wibawa Pak Agi Sugiarto itu sendiri. Saya tidak tahu siapa yang bermain di belakang itu sampai dia berani. Dan ini sekaligus kami menyampaikan somasi terbuka kepada Syakir CS itu. Adapun hal yang dia sampaikan di Polda tanggal 13 kemarin selepas dia diperiksa di Polda terkait dengan bahwa pihak Pak Sugianto tidak mau memberikan royaltinya dia, tidak mau membayarkan royaltinya dia, itu kan adalah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan ini perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh Syakir. Maka dari itu kami selaku tim kuasa hukum meminta kepada Syakir CS jadi untuk segera untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Pak Agi Sugianto sebagai pihak korban dalam masalah fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami berikan waktu 7 hari mulai dari hari ini. Jika tidak, kami akan membuat laporan baru dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui ITE, melalui elektronik ya. Mengenai ancaman itu bagaimana Bang? Ya? Ancaman-ancaman yang Abang berikan? Nah, itulah yang ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ini orang ini udah banyak dia berhalusinasi gitu loh. Mulai dia bilang itu tidak menerima royalti 15%, padahal dia sendiri itu udah menerima dan saya pikir udah habis juga uang itu dimakan itu sama dia. Tapi berani dia katakan itu gitu loh. Itu yang ada data gitu loh. Yang ada data yang bisa kita buktikan gitu loh. Berarti Bukti ancaman ini juga ancamannya itu bohong itu. Bohong. Berarti yang soal royalti itu ada dari pihak penggugat sendiri ada buktinya ya? Ada ya, kayak bukti dari pihak transferan dari segala pihak macamnya. tergugat ya. Dari pihak kita ada. Kalau mau ini kan di WhatsApp apa di HP saya kan ada. Saya bisa tunjukkan kepada teman media. Tanggal 29 Mei ya 2017 gitu kan. Itu kita bayar itu royaltinya 15% itu untuk April dan Mei ya. Kemudian untuk bulan Juni itu di tanggal 13 itu ya. Di tanggal 13 saat dia itu di BAP ya. Oke lah kalau kemudian mereka mungkin mau bilang bahwa oh itu kan karena kami ngomong di media makanya mau bayar. Tapi coba lihat tanggal yang 29 Mei itu gitu loh. Kita udah bayar senilai 15% sesuai dengan kesepakatan itu gitu loh. Bukti itu bakal dilampirin kan nanti Pak? Ya pasti. Nah itu bukti untuk kita sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi untuk membuktikan bahwa memang dia itu fitnah dan mencemarkan nama baik klien, dan juga bukti kita ajukan di persidangan perdata gitu untuk membantah dalil gugatannya itu yang menyatakan bahwa 15% itu tidak mereka terima. Jadi menjadi tuntutan Abang itu apa Bang? Dari persidangan ini apa? Kalau kita begini, kita kan di posisi pihak tergugat ya. Mereka itu yang mendalilkan, mereka kan akan membuktikan. Kita juga kan akan menyampaikan bantahan gitu. Jadi kita bantah itu dengan bukti-bukti mulai dari perjanjian, kemudian chattingannya Syakir itu yang dia bilang itu nggak ngerti apa segala macam itu. Kita sampaikan itu. Ada dokumen-dokumen aslinya. Sekaligus nanti kita akan melakukan gugatan balik Terkait rekonvensi terkait dengan masalah wan prestasi gitu loh. Yang wan prestasi di sini kan bukan klien kami, tapi mereka lah yang melakukan wan prestasi itu. Tidak mau melaksanakan satu pun itu perjanjian itu tidak mau dipenuhin lah setelah lagu Aisyah menjadi top trending itu ya. Sebelumnya kan memang betul ada produksi dan sebagainya macam.
Bang, Ya, ini kan dalam gugatan ini kan ada nominalnya 100 miliar yang digugat. iya. Dan pihak sakit menegaskan bahwa dia tidak mau mengikuti tidak menerima mediasi jika tergugat 100 M itu tidak dibayar. Jadi begini ya, kembali saya bilang itu ya apa namanya? Ya bolehlah dia itu berhalusinasi lah gitu kan. Jadi kalau saya bilang itu ini kan anak ini kan baru istilahnya baru seumur kecamba ya, seumur toge lah, bukan seumur jagung lagi di dunia hiburan gitu kan. Nah, iya kalau dia berani itu mengklaim diri, harga dirinya itu senilai 100 M ya, yang apa namanya untuk ganti rugi imaterial ya, itu bagaimana itu dengan klien kami yang sudah jadi pohon beringin ya, udah 20 tahun lebih dia itu terjun dan sekarang udah menjadi pohon beringin yang bisa menaungi banyak orang itu loh, yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak ya. Kalau dirinya Syakir saja dinilai harga 100 miliar gitu kan untuk ganti rugi imaterial ya bisa saja gitu kan. Klien kami itu bisa 5 kali lipat dari itu untuk untuk menuntut kerugian imaterial ya, di samping kerugian material. Mau disampaikan nggak bang buat Syakir? Ya, Mau disampaikan ke Syakir? ya yang ingin sampaikan itu tadi gitulah. Segera berikan penjelasan kepada publik gitu kan terkait dengan pernyataan mereka tanggal 13 kemarin, karena itu pidana itu loh, pidana. Kalau nggak ada langkah untuk melaporkan ya? Pasti. Saat kita udah memberikan warning kayak begini gitu kan, bila tidak dipatuhi maka kita akan tempuh jalur pidana.